Tujuan diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang. Pernyataan Presiden bulan Juli 2021. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Ngomong mintra-mintri saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Kurang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Nggak ngerti sama sekali. Pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau demo Jokowi Endgame ini isunya sudah lama merebak. Jadi sudah bukan merupakan berita baru lagi. Dan kita juga sudah dengar kabarnya kalau demo ini kan tidak jadi terlaksana, ya, batal. Akan tetapi komentar dari tokoh-tokoh nasional soal demo ini tetap terdengar hingga saat ini. Salah satunya adalah dari Bapak Ngabalin. Bapak Ngabalin ini berpendapat kalau demo ini ada provokatornya, dan provokatornya ini bukan orang sembarang orang. Mereka adalah seorang doktor, mantan menteri, ataupun mantan Menko. Dan mereka semua jelas mempunyai dendam kepada Bapak Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Rizal Ramli langsung angkat suara dan dia seakan-akan naik pitam lah gitu. Ya wajar lah ya, kita tahu Rizal Ramli ini kan salah satu mantan Menko di Indonesia. Rizal Ramli mengatakan seperti ini. Itu sih nyebelin. Nyebelin. Salahin oposisi penyebab kegagalan Covid. Otak di mana, euy? Logika di mana? Gitu katanya. Lalu selanjutnya Rizal Ramli mengatakan, situ yang kuasa, situ yang bikin kebijakan ngasal. Gonta-ganti istilah. Kok bisa sini penyebab kegagalan situ? Katanya gitu. Ya saya nggak tahu kenapa jadi tertarik buat membedah kalimat Rizal Ramli yang kedua ini. Dia mengatakan situ yang kuasa. Ya, nunjuk ke situ. Cuman ya situ ini bukan ke Ngabalin ya. Karena kan Ngabalin ini tim hore-hore, bukan orang pemegang kebijakan. Ya memang kita nggak tahu lah siapa yang memegang kebijakan di negeri ini. Apakah Bapak Presiden Jokowi ataukah gosipnya ada di atas itu. Cuman ya saat Pak Rizal Ramli nunjuk ke situ, yang pasti bukan untuk Ngabalin. Terus di penggalan kalimat berikutnya dia bilang situ yang bikin kebijakan ngasal, gonta-ganti istilah. Ya memang ya, rakyat jelata ini merasakan betul bagaimana kebijakan yang diterapkan di negara ini sejak pandemi ini agak-agak membingungkan. Yang pertama kan pemerintah tidak mau lockdown dengan berbagai alasan lah ya. Cuman dari alasan-alasan itu rakyat jelata cuma berpikir begini, kalau lockdown kan harus mensupport total ya rakyatnya yang di lockdown. Nah Indonesia mungkin tidak punya uang sebesar itu gitu. Ya itu suudonya rakyat lah ya. Terus tiba-tiba setelah menolak lockdown ada istilah-istilah pembatasan kita tahu. Tapi rasanya seperti rasa lockdown gitu. Dan istilahnya juga ganti-ganti. Sejalan dengan istilahnya yang ganti-ganti, aturan yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut juga berubah-berubah. Jadi kan rakyat makin bingung ya kalau kayak gitu. Ya sampai yang terakhir ini kita mendengar kalau pemerintah seakan-akan baru menyadari tentang pentingnya tracing dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan yang paling miris bagi rakyat jelata ini soal apa yang terjadi pada kita akhir-akhir ini, yaitu PPKM yang sangat panjang. Tapi kan PPKM nggak panjang ya, PPKM itu pendek gitu. Tapi ya gini. Tujuan diperpanjang atau tidak? Diperpanjang.
Pernyataan Presiden bulan Juli 2021. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Ngomong kok mencla-mencle saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Nggak ngerti sama sekali. Pikir. Nah, terus di akhir penggalan kalimat yang tadi, kalimat yang kedua diucapkan Rizal Ramli mengatakan, kok bisa sini penyebab kegagalan situ? Ya, Pak Rizal Ramli lupa, sebenarnya siapa sih yang bilang kalau pihak di situ itu gagal? Ya enggak? Coba aja tanya ke para buzzer RP dan para koloninya ya. Kalau ditanya apakah saat ini gagal kebijakan-kebijakannya? Enggak, mereka nggak mungkin nyebut kalau kebijakan-kebijakan ini gagal. Lagian nih ya, kalau menurut saya yang gagal itu ya buzzer RP. Kenapa buzzer RP disebut gagal? Ya kan buzzer RP itu kan dapat orderan untuk meyakinkan rakyat kalau kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah ini kebijakan yang bagus, yang sempurna. Tapi rakyat mana percaya? Ya mereka lupa lah kalau rakyat Indonesia itu bukan masyarakat dengar. Rakyat Indonesia itu lebih mengutamakan penglihatannya dan juga perasaannya. Ya kita lihat bagaimana kalau misalkan kita Jumatan ngedengerin khotbah Jumat yang tidur banyak. Beda sama pas nonton wayang golek. Semalaman suntuk cenghar bae. Ya enggak? Jadi kalau kayak gini siapa dong yang gagal? Coba sahabat sekalian jawab ya di kolom komentar. Nah, sebagai penutup dari keseluruhan pernyataannya, Rizal Ramli menyampaikan sebuah kalimat yang cukup pedas, cukup menohok. Tapi ya, walaupun begitu luar biasa tepat sasaran. Jadi dia bilang, kok segitunya demi menjilat setetes kekuasaan, menggeser otak ke dengkul, katanya gitu. Sebenarnya para rakyat jelata udah tahu lah di manakah letak otak Ngabalin. Silakan para sahabat yang mau berkomentar di manakah letak otak Ngabalin, silakan berkomentar juga di kolom komentar di bawah sini ya. Lagian kan otak sama dengkul masih deket ya.